ada satu salam yang kita tidak pernah lupa adalah salam kebangsaan. Kebangsaan. Luar biasa. Malam hari ini, virtual talk show akan dibuka oleh sambutan dari Bapak Teddy Sugianto, Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Kami persilakan Pak Teddy. Ya, selamat malam dan selamat kebangsaan. Salam kebangsaan. Ya, selamat malam juga kita punya Pak Martin, Pak Ketua Jabar, sama Pak Peri, pakar dari Jawa Barat. Ya, dari COVID-19, perubahan itu pasti. Tapi ya kita cari kreatif itu pilihan kita. Betul banget. Zoom ini yang udah ke-6 kali, tapi ke yang 5 kali. Hebat. Di bawah pimpinan Pak Deddy ini bisa sampai lancar karena ada Pak Martin. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, membawa acaranya hebat. Ayo, selamat dan sukses. Silakan jalan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketum, sambutannya luar biasa. Terima kasih. Yang penting Pak Ketum selalu sehat, karena kita lihat ya Pak Deddy ya, tiap kali acara Pak Ketum selalu ikut dari awal sampai akhir, mengikuti terus dan seger banget. Bapak Ibu, saudara-saudara, kerabat, sahabat, seluruh penjuru dunia, bukan penjuru tanah air lagi, karena yang saya lihat, saya dapat informasi katanya ada dari Australia juga dengar sekarang. Apa kabar Australia? Juga dari Tiongkok juga ada. Apa kabar Tiongkok? Semoga semua baik-baik saja. Kita senang sekali malam hari ini bisa bareng-bareng lagi. Topiknya tadi Pak Ketum sudah sampaikan, perubahan itu pasti tidak mungkin tidak berubah dari orang lahir, tiap detik berubah. Kita akan mengalami perubahan dalam sebuah konsep kemutlakan. Nah, tapi menjadi kreatif itu pilihan. Nah, kita punya narasumber luar biasa, tapi sebelumnya saya akan sapa dulu senior saya, guru saya, mentor saya, banyak ilmu yang saya peroleh dari beliau. Pak Deddy Wijaya, selamat malam Pak. Selamat malam Martin. Keren banget Pak. Selamat malam Pak Ketua Umum. Saya Pak curiga Teddy. kayaknya Pak Deddy bajunya cuma satu ya. Ya, kita tunggu kiriman dari Pak Ketua. Tunggu kirim. Bajunya mau diganti, kita ikut terus. Ya. Nah, ini kode keras untuk Pak Ketum ya, menunggu kiriman dari Pak Teddy Sugianto, dari Pak Ketua Umum Inti. Dan juga pada semua yang ikut acara Zoom meeting ini, baik itu tadi Pak Martin sudah sampaikan, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, seluruh tanah air, ya ada yang di luar negeri yang ikut juga. Terima kasih semuanya sudah bisa mengikuti acara Inti, karena kita sudah diagendakan. Inti itu tiap Selasa jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, acara hari Selasa tetap diadakan. Maka jangan lupa tiap Selasa jam 7 acara Inti pasti ada. Dan jangan lupa Pak, waktu Indonesia bagian Barat sekarang. Betul. Pak ya. Karena kalau dulu tuh kita hanya di Bandung, pasti WIB. Ya. Kalau sekarang ada yang di Indonesia WIP, Tengah, Indonesia Timur, dan penjuru dunia yang lain, GMT-nya ya Pak ya. Keren banget, keren banget. Nah, juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Peri. Ini sahabat saya udah lama. Ya, jadi kenapa nih Bapak bisa kenal sama Pak Peri udah lama, gimana ceritanya? Ya, namanya istilah Indonesia tuh nakal bersama Pak. Wah, tapi nakalnya nggak usah diceritain ya. Itu urusan sejarah Pak. Urusan sejarah. Tapi yang penting kita sekarang udah tahu teman bareng dari kecil, mungkin dari muda ya, bareng-bareng sama Pak Deddy, narasumber ini. Sebelum kita perkenalkan narasumber, kita saksikan video yang satu.
Keren banget. Luar biasa. Luar biasa ya Pak Dedi ya. Kita kalau tadi lihat tayangan kayak bukan di Indo nih Pak, kayak bukan di Indonesia ya Pak ya, kayak di luar negeri ya. Tadi kita lihat suasananya kayak ranch beneran yang ada di Texas, terus kita lari ke floating market kayak di Thailand ya Pak ya. Lantas lari lagi ke farmhouse kayak di Eropa Pak. Tadi lihat yang pakai baju noni Belanda juga keren. Bapak Ibu tadi kita lihat tayangan yang cukup menarik, membawa imajinasi kita ke tempat-tempat terkenal di penjuru dunia. Sebelum saya memperkenalkan narasumber berikut, saya akan cerita sedikit pengantar tentang siapa dia. Tahun 80-an ada seorang pemuda yang bekerja di perusahaan rekaman. Tepatnya kalau kita kenal istilah umumnya perusahaan kaset ya, menjual kaset. Nah, pemuda ini mungkin berpikir, aduh mau terus-terusan nih ceritanya, saya nggak mau terus-terusan ikut orang, nggak mau ikut bos terus, pengen jadi bos buat dirinya sendiri. Lantas, pemuda yang dulunya kurus ini nekat membuat sablonan dengan gambar bintang-bintang rock tahun itu. Orang ini berjualan sampai ke restoran Rindu Alam. Restorannya pun sekarang sudah tutup. Berjualan ke sana ngampar, berjualan kaos. Lantas saya tidak bilang nasib baik membawanya ke Singgasana, tapi kerja kerasnya membawanya ke Singgasana dimulai dari FO. FO termasuk beliau termasuk perintis FO atau Factory Outlet yang awal di Kota Bandung bahkan di Indonesia. Lantas sempat dijuluki si Raja Factory Outlet atau si Raja FO. Nah, Raja FO ini kemudian tidak habis akal mengikuti terus perkembangan dan tren zaman sampai akhirnya melihat ada peluang di sektor pariwisata atau di leisure business. Lantas beliau membuka pertama The Ranch yang tadi kita lihat di video, lantas juga membuka berjualan tahu makanan dari nenek kita masih kecil pun sudah ada tahu. Tapi anehnya nih tahu dibuat seperti pom bensin. Itu sangat monumental ada di Lembang ya. Tempatnya seperti SPBU, seperti pom bensin. Lantas bisnisnya merambah, buat floating market, lantas bikin farmhouse. Project terakhirnya The Great Asia Africa. Jadi cukup fenomenal karena banyak sekali negara-negara terutama di Asia Afrika yang bangunan khasnya ada di tempat. Siapa beliau? Orangnya ada di sebelah kiri saya, kalau dilihat dari Bapak Ibu mungkin sebelah kiri saya betul ya? Atau di sebelah kanan Bapak Ibu duduk di tengah berbaju putih, pakai masker juga nih rupanya nih Pak, SOP atau protap COVID, semua pakai masker. Oh ya, terima kasih Ibu Joy, ini maskernya keren banget, saya pakai juga nih, tapi saya harus lepas lagi. Thank you Bu Joy. Nah, beliau adalah Bapak Peri Tristianto Teja, kita beri tepuk tangan dulu, walaupun secara virtual. Pak Peri, selamat malam, apa kabar? Ya, selamat malam. Pak Peri keren banget. Pak Peri, capek nggak? Capek lah. Capek ya? Kenapa capek? Kan harusnya di rumah kan work from home, banyak waktu di rumah santai dong. Tiap hari kerja? Di rumah 11 hari. Oke. Awal. Dari PSBB 15, itu? Tanggal 16 saya ingin sampai tanggal Oke. itu ya hari kerja. Bekerjanya gimana Pak? Ya, saya bilang ke istri saya, saya punya tanggung jawab. Ya, kenapa Pak Jokowi ke kampung-kampung? Pasti istrinya juga marah. Tapi karena dia punya tanggung jawab terhadap rakyatnya, saya terhadap karyawan saya. Saya harus ada. Ya, menyemangati mereka. Kadang mereka kalau nggak juga stres, apalagi ya bagian keuangan, bagian ini, Pak ini gini, harus ditemani. Dan saya berhadapan dengan kurang lebih yang karyawan saya 800 orang, saya harus berhadapan. Di mana berhadapan artinya Bapak langsung handle. Ya handle-nya gini, misalnya kita gaji kita potong dulu sementara sini, THR-nya sini. Kita harus berhadapan. Ya jangan kita suruh orang lain. Kalau berhadapan gitu, dianya saya bilang ini THR Anda gimana gitu. Ya. Saya mampunya begini, dia nggak apa-apa Pak, kita ngerti. Ya. Kita harus berhadapan. Kita nggak bisa diam aja. Manajer kita yang bicara. Nah, di situ menariknya dari karyawan nih. Malam tanggal Lebaran, saya forward saya bilang karyawan, saya bilang maaf sebesar-besarnya, maaf lahir batin saya Lebaran ini. Sorry, itu semua WA Bapak kirim langsung? Kirim langsung. Dari handphone Bapak? Dari handphone saya bilang maaf ini Lebaran ya karena saya kesalahan saya sebagai pemimpin. Ya saya tidak bisa memenuhinya seperti kebutuhan seperti tahun-tahun lalu. Seriusan Bapak nulis gitu? Saya tulis. Bapak tulis kesalahan saya sebagai pemimpin. Ya, terus mereka jawabannya menarik ya Pak, bukan kesalahan kita karena keadaan ini kita mengerti. Nah itu yang membuat saya bahagia. Ada values ya Pak, ada satu nilai ya Pak ya di situ. Kita harus berhadapan, berani bicara tidak dengan penuh. Saya waktu itu nggak enak ke penduduk sekitar saya dan ke karyawan saya. Saya kasih beras, kasih minyak, kasih apa. Saya mencoba tidak mengeluarkan uang tunai. Saya belanjanya di mana? Di mana Pak? Jogja Supermarket. Supaya
pakai kredit card. Oke. Ya dari situ ya saya beli tontonan beras pakai kredit card, kan lucu ya. Kebayang deh Bapak Ibu, kredit cardnya Pak Peri beli tontonan beras berarti unlimited kredit cardnya pada dia. Iya. Karena saya harus pakai kredit card. Kredit card bisa bayar 5%. Bisa pakai waktu kan. Karena saya menjaga cash. Karena saya udah nggak ada. Kita berusaha cash, udah nggak ada cash lah. Nggak ada pemasukan sama sekali. Ya, kita berusaha seperti itu dan saya mulai saya berpikir apa yang kita punya. Ya. Sip. Nah, Pak, saya mau tanya, Pak, kita deketin dikit Pak. Oke. Saya mau tanya gini nih, Pak. Berkali-kali kalau Bapak ngomong, selalu Bapak bilang, saya bukan orang kaya. Kenyataannya nggak ada orang kaya rumahnya berhektar-hektar, nggak ada. Kalau bukan kaya, nggak mungkin rumahnya berhektar-hektar, mobilnya mewah-mewah, bisnis sebegitu banyak. Tapi saya penasaran juga, kenapa Pak Peri selalu bilang, gue bukan orang kaya. Kenapa, Pak? Karena saya wirausaha, bukan pengusaha. Saya bekerja sendiri, ya. Saya berkarya dalam hidup saya. Saya bukan mengumpulkan harta. Seriusan, tapi saya Pak? punya sumber daya manusia. Ya, saya punya. Segimana berharganya sumber daya manusia itu buat Pak Peri? Menurut saya sangat berharga. Contohnya waktu kemarin kan, mereka dengan kesederhanaan waktu Lebarannya kan, mereka happy. Mereka ya masih berterima kasih, meskipun mendapatkan apa yang tidak sesungguhnya harus dia dapatkan kan? Betul. Nah itu mereka masih happy terhadap kita, masih appreciate itu. Dan sebetulnya saya sudah bilang berkali-kali bahwa mereka lah yang menghidupi kita, bukan kita menghidupi. Ingat para pengusaha, ingat saya bilang, ya yang hidupin Anda tuh bukannya karyawan, bukan Anda menghidupi karyawan, gak ada karyawan yang menghidupi pengusaha, menghidupi bosnya ya. Bapak percaya banget sama paradigma seperti itu. Percaya banget. Oke. Pak, saya mau tanya juga nih Pak. Kalau di runut ke belakang, Pak Peri kan sempat terkenal sebagai Raja Outlet. Semua orang taunya Peri si Raja Outlet, ya. Tapi kemudian outlet kan kita lihat juga, atau si Raja FO, Factory Outlet. FO itu kan kelihatannya sekarang nggak gimana ya, nggak sekinclong dulu gitu ya Pak Peri ya, kalau dilihat ya. Pasti. Bisnis FO tuh nggak sekinclong dulu. Bisa dibilang mati banget sekali, ya. Paling tinggal 30% dari normal. Omset bulan yang bagus ya. Tapi bulan sekarang lebih kacau lagi kan. Nah ini menyangkut satu kenyataan Pak, di mana sekarang orang banyak bilang, udah deh usaha ini udah nggak ada prospeknya ya. Bapak Ibu ya, kita sering banget dengar kata-kata, wah usaha ini udah mati deh, nggak ada prospeknya, no prospek, yang lagi bagus ini segala macam. Nah, saya mau tanya ke pengalaman Pak Peri sendiri. Pak, ketika Bapak melihat FO kelihatannya prospeknya udah nggak terlalu cerah, apa yang Bapak pikir waktu itu? Sedangkan waktu itu kan bisnis Bapak, main bisnis Bapak bergantungnya di FO. Saya punya karyawan cukup banyak. Ini mau kemana larinya? Bapak malah mikirin? Di saya tuh dari dulu nggak ada PHK. Nggak ada PHK. Oke. Ya, saya mesti lari kemana? Karena kalau saya punya karyawan yang setia, begitu banyak, saya mesti sediakan lagi dengan mereka. Apalagi gitu. Nah, kenyataannya sekarang mungkin yang tadinya SPG di toko, sekarang ngurus taman. Seperti itu. Jadi ada yang ngurus kepala kolam renang. Nah, semuanya kan karyawan toko. Karena karyawan ini kan ikut sama kita. Udah ikut sama kita lama, kita harus siapkan terus wadah untuk mereka. Sehingga mereka bisa jalan, mereka bisa hidup. Ya, dengan mereka bisa hidup, mereka tetap berkarya, mereka menghidupi saya. Ya iyalah, mereka menghidupi saya, bukan saya menghidupi mereka. Tapi serem nggak saat Bapak lihat satu fenomena bahwa kelihatannya factory outlet atau jualan baju ini kayaknya prospeknya nggak terlalu bagus? Masalahnya gini, saya selalu ingat segmen pasar. Target market saya siapa? Wisatawan. Dia udah bosen ke FO. Kemana dia sekarang? Kan fasilitasin. Dengan kata lain, Bapak sudah punya satu target pasti, marketnya Bapak itu siapa? Dan marketnya Bapak adalah wisatawan. Wisatawan. Saya bermain dengan wisatawan. Saya nggak bermain kasarnya dengan orang lokal. Karena kalau orang lokal terbatas. Kalau wisatawan, no limit. Saya selalu. Wah, ini keren banget nih. Bapak Ibu, rekan-rekan. Satu pelajaran pertama, yaitu dari Pak Peri yang tadi kita baru saja dengar. Pertama, pikirkan dulu orang lain, maka berkat akan ditambahkan kepadamu lah. Kira-kira begitu ya. Yang kedua, targetnya, segmen marketnya siapa? Tadi Pak Peri udah bilang beliau ini memang sudah dari dulu punya satu konsep bisnis bahwa market atau target marketnya adalah wisatawan. Karena alasannya luar biasa keren.
karena wisatawan itu tidak terbatas. Memang benar, wisatawan silih berganti. Kalau local people atau orang yang tinggal di daerah tersebut, jumlahnya ya pertambahannya akan sangat terukur ya, terbatas sekali. Itu keren banget. Terima kasih nih. Dua pelajaran penting dari Pak Peri di awal pertemuan ini. Pak, saya mau tanya juga, Pak Peri usahanya banyak. Tadi saya lihat di video, belum 10 tuh saya hitung. Artinya dari begitu banyak usaha, yang tutupnya atau yang segala macam kalau pakai bahasa umum bangkrut. Itu berarti cukup banyak. Saya mau tanya, Bapak inget nggak total-total ada berapa usaha sih yang Bapak pernah rintis? Saya pernah rintis kurang lebih 104 usaha. 160 tempat usaha. Belum jenis usahanya Pak ya, berarti lebih banyak lagi ya? Ya, saya 160 tempat usaha. Kenapa saya begitu? Karena saya takut hidup. Ya. Artinya gimana Pak? Karena lagi bagus, saya percaya dengan produk life cycle, introduction, growth, great maturity, decline. Waktu maturity itu harus berpikir introduction yang baru lagi, karena itu bakal decline. Ya, itu udah teori. Ya, dulu saya sekolah marketing, saya diajarin itu, tapi nggak tahu gimana. Tapi begitu saya jalanin, ini semua teori itu kepake. Semua teori kepake. Artinya ada sesuatu yang menjadi fakta sekarang di bisnis Bapak ya. Pertama tadi Bapak Ibu kita dengar ada introduction. Kita perkenalan satu bisnis tentunya, lantas ada growth atau pertumbuhan dari bisnis tersebut, lantas ada maturity, bisnisnya matang, berkembang, semua orang tahu, tapi setelah itu, kalau pakai bahasanya Pak Deddy Wijaya ini ada life cycle-nya ya, ada waktu hidupnya atau putaran hidupnya, argonya, decline atau usaha itu turun. Dan itu pasti ya Pak Peri? Pasti itu, nggak mungkin nggak. Dan sekarang kok yang pusingnya apa? Produk life cycle-nya semakin cepat. Kalau mau gaya hidup bisnisnya, ya semakin cepat, semakin ini rame, bentar lagi turun. Iya. Kalau dulu mungkin 7 tahun, 8 tahun. Iya. Sekarang 3 tahun, 4 tahun, udah mesti push lagi yang baru. Pak, Bapak punya 160 lebih tempat usaha yang tadi Bapak? Dari tahun 90 sampai sekarang ya, berarti saya kurang lebih 30 tahun. Berapa kali Bapak dari 160, yang sekarang yang ada berapa? Sekarang ada 89. Ya ampun. Dari 160 kali ya. 160 tempat usaha sekarang yang ada tinggal 8 atau 9, let's say 10 lah. Gampangnya menghitung karena saya nggak pintar matematik. Tinggal berarti 150 kali tutup. Pak, orang dikasih 1 kali tutup atau bangkrut aja mungkin udah stres Pak ya. Udah nggak bisa tidur, udah kerjaannya bolak-balik ke dokter tuh Pak. Bapak 150 kali tutup tempat usaha tuh gimana feelingnya Pak? Karena cut loss itu. Cut loss itu penting. Artinya saya gimana begitu Pak? Ada bisnis yang rugi, tutup hari ini. Tinggal karyawan saya mesti kemana? Saya lahirin yang baru lagi. Ya, ngapain ngurusin yang sakit? Lahirnya baru lagi. Ya. Dan ketika Bapak melihat misalnya, bisa aja kan kalau 150 kali, tempat 1 tutup, disusul bulan depan tempat 2, misalnya bulan depannya lagi tempat ketiga tutup. Betul. Bapak stres nggak itu Pak? Nggak stres, kenapa stres? Justru ada challenge lagi buka yang baru. Keren. Ya, karena ngapain rugi diurus. Saya tambahin dikit. Gimana Pak Deddy? Ini adalah konsep saya, ide saya, punya sama juga. Ini ya yang karena kalau tidak, yang tadi sampaikan, tidak menguntungkan, ya tutup. Kalau tutup, angkanya ada. Sekian. Tidak akan terus. Cut loss ya Pak ya? Loss, sekian. Tinggal seandainya kata 100 kali rugi adanya 1 miliar, ada 2 miliar, tinggal hitung aja. Uang itu dengan 1 kali sukses, itu uang semua balik lagi. Karena ini ada prinsip hidup, ada berapa contoh pengusaha besar, gagal itu biasa. Ya, termasuk seorang presiden di dunia yang terkenal. Siapa tuh Pak? Ya, depannya T lah ya. Kayaknya tahu deh Pak. Ya. Bangkrut berapa kali? Iya benar ya. 4 kali bangkrut. Sampai diisukan emporium bisnisnya bangkrut Pak ya? Bangkrut. Jaya lagi, bangkrut, jaya lagi. Hal tersebut sebagai pengusaha itu hal yang sangat biasa. Jadi konsep-konsep ini yang di Pak Peri jalankan. 1 kali sukses, semua kerugian. Mantap banget, betul. Tapi kerugian itu hanya 1 kali. Tapi keuntungan no limit. Kerugian hanya 1 kali, keuntungan itu no limit. Ini pelajaran dari Pak Deddy nih. Nah Pak, kalau Bapak ngelihat begitu, artinya Bapak lihat nih, misalnya saya tanya ke Pak Deddy. Pak Deddy juga kan ketua Apindo Pak ya, banyak ngurusin juga pengusaha. Pak, kalau di Indonesia Pak ya, orang kalau bangkrut kan bukannya reputasinya turun, tidak dipercaya dan segala macam Pak Deddy. Bangkrut itu, bukan pilot, saya bukan mau bangkrut. Pilot itu tuh hal yang biasa, itu ada solusi, menyelesaikan masalah. Karena hal itu di dunia barat, itu hal yang wajar.
Karena cut loss yang sampai ke Pak Ferry, itu adalah prinsip usaha zaman kini. Oke. Ya. Jadi namanya pilot itu bukannya habis segala. Iya, dan bukan aib ya Pak ya? Bukan. Oke. Karena seandainya kita punya perusahaan 10, satu pilot punya 9, Pak, nggak jadi masalah. Karena antar zaman sekarang itu ada satu PT lain, tidak ada kaitannya. Oke. Antara pilot dan memilotkan kan lain. Antara pilot dengan memilotkan lain ya. Inilah permainan kata yang luar biasa. Ilmunya dalam banget. Nah, Bapak Ibu keren banget ya pencerahan atau insight dari Pak Ferry, Pak Dedi. Yang udah pasti sekarang kita punya beberapa poin, beberapa ilmu dari Pak Ferry, dari Pak Dedi. Pak Ferry saya mau tanya juga, Bapak punya satu visi sebagai pengusaha, boleh tahu apa? Selain tadi kan Bapak bilang, ya saya punya teman-teman yang berkarya di perusahaan saya banyak, saya harus memikirkan mereka. Tapi visi Bapak selaku entrepreneur apa? Ya berkarya dalam hidup, ada apa-apa. Berkarya dalam hidup. Ya, iya. Artinya Bapak nggak punya satu planning buat pensiun? Pensiun nggak ada. Nggak ada planning buat pensiun lah ya. Nggak ada planning buat. Pak Dedi punya planning buat pensiun nggak? Nggak ada. Kita ambil contoh. Pak Ketum kita, Pak Dedi, dia juga nggak ada. Setiap hari ngantor. Pak Ketum kita fisiknya luar biasa, Pak. Luar biasa, luar biasa. Sampai hari ini namanya pandemik. Terus kemana-mana saja masih keluyuran. Masih keluyuran ya, keren. Kita semua berharap kita semua sehat sejahtera ya, Bapak Ibu ya. Nah, Pak Ferry tadi punya visi terus berkarya. Artinya itu sudah dapat diartikan cukup luas dan cukup dalam. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Ferry, saya akan bor terus nih, kesempatan ketemu Pak Ferry kan jarang-jarang. Pak, Bapak kalau lihat sekarang orang banyak bilang, bisnis ini nih bagus nih, bisnis ini nih bakal hancur nih, bisnis ini nah. Bapak setuju nggak sih dengan paradigma seperti itu? Saya nggak setuju. Saya setuju. Semua bisnis Indonesia. Semua bisnis bagus. Semua bisnis bagus, asal mereka fokus, asal mereka turun. Asal mereka fokus, asal mereka turun. Artinya gimana Pak Ferry? Ya jalanin lah. Oke. Ya apapun jalanin. Oke. Ya dari situ timbul ide-ide. Ya contohnya pada masa kita pemasukan dari mana? Kan saya diam ya. Saya ngeliling, tahu kita kembangin. Oke. Nah, itu masih misalnya. Ternyata berkembangnya. Saya kembangin di Jakarta di mana misalnya. Ntar dulu Pak, tahu ini tahu apa yang Bapak maksud? Tahu beneran tahu tempe itu tahu. Oke, Bapak jualan tahu nggak malu Pak? Saya jualan depan hotel saya bawa buka kok. Nggak kenapa malu. Artinya Ferry Tristianto kan orang udah tahu pengusaha besar segala macam, terus sekarang jualan tahu gitu. Nggak malu, saya nggak malu. Saya cari gitu, saya punya channel di Jakarta, seingat channel di masa COVID ini. Ini menarik. Siapa tahu nanti ini COVID-nya masa corona ini hilang, ini jalan lagi. Oh iya. Jadi saat ini adalah saat yang paling menarik menurut saya. Apa yang kita punya, kita konsentrasiin, kita tune yang baik, ya dong, daripada diem. Ya, bayangkan seharinya saya saya ngomong saya dapat kontan kan cukup besar. Biasanya kalau normal, sekarang 5-6 juta saya cari. Karena saya di situ jadi belajar. Ya masa ini paling menarik buat saya. Ya. Kita belajar sesuatu lagi yang baik. Saya diam di Tahu Lembang, saya ngelihat ini tempat kosong, saya bilang ke tukang sate, kita buka rumah makan sate yuk. Nah, ternyata kita baru seminggu, satu hari 5-6 juta buat mereka. Saya dapat komisi kan 30% kan. Selama PSBB nih Pak? Enggak, baru seminggu ternyata. Oh baru seminggu ya? Misalnya Nah itu kan ide-ide itu. Kalau kita ngobrol dengan pedagang, karena saya biasanya memasarkan UKM ya. UMKM, pedagang-pedagang itu menurut saya SDM saya juga ya seperti gitu. Terus saya punya toko kain buat hijab karena segmen pasarnya jelas. Saya jualan toko kain bukan segmen pasarnya user. Segmen pasarnya adalah ibu-ibu, UKM semua. Nah itu masa ini nggak sama. Ntar dulu Pak, saya penasaran. Bapak tadi bilang hijab. Emang Bapak Muslim jualan hijab? Ya enggak lah, saya bukan Muslim, saya Katolik ya. Terus kenapa jualan hijab Pak? Kenapa kepikiran jualan hijab? Karena komunitas. Saya pernah juga ketua Mimbar Duafa. Bapak ketua Mimbar Duafa? Ya, Mimbar Duafa biasanya di alun-alun tuh ada sebelahnya di tempatnya wali kota. Kita setiap tahun saya pernah jadi ketua. Yang saya sendiri bukan Muslim. Ya nggak masalah lah. Oh keren banget. Saya pikir Bapak sama nih sama Pak Haji Dedi Wijaya nih. Pak Haji biasanya pakai peci, sekarang pakai topi fedora, jadi soalnya hajinya nggak kelihatan. Ya, pecinya sudah diambil sama Pak Ketum. Pecinya udah diambil sama Pak Ketum ya. Jadi Bapak pakai topi ini ya. Oke. Saya Katoliknya NU. Katoliknya NU. Wah. Nah, kita juga dapat beberapa insight dari Pak Ferry, rupanya ini Bapak Ibu
Bisnis itu dijalankan oleh siapapun, produk apapun selama itu halal, tidak melanggar undang-undang ya. Jadi Pak Peri seorang Katolik berjualan hijab karena memang beliau tuh kalau nggak salah Bapak punya unit usaha namanya Hijab Story Pak ya. Ya di situ ada toko kain, ada semua. Apa sih Pak? Orang kan jual hijab atau jual kerudung, penutup kepala itu kan udah di mana-mana Pak. Di tiap sudut kota ada. Keistimewaan Hijab Story itu apa Pak? Ya sama. Oke. Itu ibaratnya kan kita kapal. Ya. Kapal ini, ya. Sekarang ini semua kapal, semua bisnis, ya kita sebagai, ya jangan cepat-cepat yang harus turun adalah sekocinya. Ya. Karena kita perang dengan perahu nelayan. Apa artinya? UKM kita lagi naik. Ya. Kalau kita nggak jadi UMKM lagi, kita mati. Ini kapal kan susah bergerak. Ya. Kalau sekoci kan kapal nelayan cepat, enak. Ya. Manuvernya lincah ya Pak ya. UMKM ini di Indonesia benar-benar lagi hebat. Kita salut Presiden bahwa dia mengutamakan UMKM. Dan ini kenyataannya. Semua perusahaan terganggu oleh UMKM. UMKM kita naik. Bagus. Nah kalau saya nggak jadi UMKM, saya mewadahi mereka, saya tidak bersama dengan mereka, ya saya mati dong. Keren banget. Ya. Nah mungkin untuk Bapak Ibu Menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang mendengar acara ini, sampaikan ini tadi ada satu apresiasi khusus dari Pak Peri juga dari Pak Dedi ke Pak Presiden. Terima kasih sudah berhasil memberdayakan, sudah membuat usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia menjadi tuan di rumahnya sendiri, berkembang dengan luar biasa. Pak, tadi menarik sekali Bapak bilang mengenai UMKM ini laksana perahu-perahu nelayan yang menyerbu kapal induk sehingga kapal induk merasa perlu untuk menurunkan skocinya. Tapi dengan kata lain, kapal induk kan modalnya gede Pak. Apakah itu justru bukan merupakan satu ancaman bagi UMKM berhadapan dengan pemilik modal besar? Kita kan di sini Indonesia, hospitality itu nomor 1. UMKM itu bagaimana mereka kan lebih kecil, bisa menyapa, membuat servis yang baik. Ya perusahaan kan servisnya servisnya kan baku gitu. Kalau mereka kan masih ada hospitality. Jangan lupa harus dijual apa hospitality, jual apa pakai hospitality. Artinya hospitality itu apa sih? Bagaimana menyapa orang juga lain. Penting banget emang. Penting banget. Kalau hilang hospitality di Indonesia, ngapain orang asing juga datang ke Indonesia? Yang terkenal dengan keramahannya. Iya, benar. Itu yang tetap diperhatikan adalah hospitality Indonesia ini. Dan UMKM kekuatan di situ. Kekuatan menurut saya. Dan cepat bergerak. Apakah itu karena UMKM itu banyak owner yang masih terjun sendiri sehingga mereka punya satu rasa ownership-nya terhadap bisnisnya kuat sekali? Itu yang pasti menurut saya ya mereka sendiri. Kalau di Bandung ada Jalan Cibadak, itu food court maksudnya kenapa orang senang ke Jalan Cibadak? Kenapa nggak senang ke Hyper Square atau ke Jogja yang misalnya ke food court? Di sini siapa yang kerja? Karyawan kan? Di Jalan Cibadak owner semua. Tetap ke Cibadak, padahal harganya ke Cibadak lebih mahal ya, mungkin. Tapi ada sapaan, ada sentuhan kemana aja. Menjamurnya food corner di mall dan di tempat-tempat keramaian itu memang membuat para pemilik usaha makanan tuh mengirimkan karyawannya untuk berjualan di sana. Iya, karena saya tanya ke Pak Martin, kalau hari Minggu pernah nggak ada orang, hari Minggu ini kita makan yuk di food court itu. Kalau dia ke mall, terpaksa harus makan, dia makan food court. Tapi dari rumah jarang yang berpikir bukan tujuan. Nah, kenapa? Ya itu. Karena kalau dikelola oleh kita langsung sebagai pemilik, ada satu rasa, ada satu sense yang tadi Bapak bilang hospitality itu lebih kena ya. Orang bisa tanya makanannya kurang apa dan lain sebagainya. Contohnya lihat, kita senang sekali ke Singapura makan di mana? Food court. Ownernya siapa? Dia pakai siapa yang dagang? Ownernya, karena di sana tenaga kerja mahal. Betul, ke Thailand, ownernya. Tapi kalau udah modern, beda. Oke. Pak Peri pernah cerita satu nih Bapak Ibu, ada satu bubur terkenal di kota ini, kalau dijual di pusatnya itu enak karena buburnya selalu diaduk. Tapi begitu kita coba bubur yang sama dengan merek yang sama, misalnya di food court di satu mall, rasanya berbeda karena mungkin karyawannya tidak memiliki rasa karyawannya karena sense of belonging-nya. Bukan ngulek-ngulek bubur mainin WA ya. Udah. Saya mau tanya juga nih kepada Dedi, Pak, kita kan ngelihat sekarang generasi milenial, Pak. Milenial itu nggak bisa lepas dari ini. Baik sebagai pengusaha, baik sebagai profesional, segala macam. Kalau saya lihat di ujung-ujung tombak bisnis juga banyak milenial yang harusnya mereka menyapa orang, mereka membuat dirinya sebagai representasi dari bisnis itu atau dari perusahaan itu, mereka malah lebih asik untuk bermain gadget. Bapak ngeliat fenomena ini gimana? Gadget itu sudah jadi model. Ya. Itu butuh. Ya.
ada namanya karyawan, kalau nggak boleh bawa handphone ke tempat kerja, dia lebih ada. Lebih baik keluar. Ya, karena adalah gaya hidup dia. Jadi gimana supaya pengertian pada karyawan kalau Anda bawa kerja itu akan mengganggu ya. Oh, oke. Ya, itu Oke. satu. Pengertian ini supaya memberikan edukasi bahwa kalau telepon pendapatan perusahaan atau pendapatan dia pribadi atau dia mengganggu keselamatan dia kalau punya pegang mesin. Ya, tapi itu adalah yang tadi ngomong negatifnya. Positifnya yaitu sekarang banyak anak muda usaha melalui gadget ini. Ya, karena di sini juga banyak kesempatan untuk usaha. Jadi tempat pemakaian ini harus sesuai dengan tempat yang ada. Ya, tempat di mana sekarang? Kalau usaha sendiri untuk sekarang penjualan online, ya mereka harus pakai. Saya kira disesuaikan tempatnya pemakaian ini, silakan. Ini adalah positifnya. Ya, maka banyak anak-anak muda yang sukses karena hanya punya handphone saja. Ya, cukup gitu ya. Nah, cara-caranya gimana mengcombine antara informasi melalui gadget dengan offline, gimana kita kaitkan supaya inilah sebagai alat promosinya. Nah, ini kaitannya kalau namanya kita wisata, itu harus datang kita menikmati namanya sensitifnya, ya, karena ada sesuatu yang nggak bisa ada di sini. Ya, foto atau namanya hanya video dan sebagainya tidak menikmati. Seperti dengan lagu, kalau tidak lihat sendiri, dengar kita hanya nonton dengar suara di sini kan beda. Nah, maka adalah kombinasi antara offline dengan inilah cara-cara dagang yang diperlukan mana sih. Jadi kombinasi itu penting. Lebih ke bagaimana kita menyikapinya, Pak ya. Betul. Thank you Pak Dedi. Pak Peri, balik lagi ke Pak Peri. Pak, saya mau tanya. Pertanyaan klise, pertanyaan umum, pertanyaan yang semua orang, jangankan yang belum punya kerja, yang udah punya kerja juga pertanyaannya sama. Habis corona, mau ngapain? New normal itu sesuatu yang dianggapnya menakutkan. Terus Pak Peri sebagai gudangnya ide, sebagai gudangnya kreativitas, punya jawaban apa atau punya pandangan apa mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Ya, menurut saya ini ada satu yang menarik ya. Di mana segmen pasar juga buat saya menarik. Terus servis. Misalnya kayak gini, klinik saya kemarin menjual dokter. Pak Peri punya klinik? Klinik penyakit dalam. Ya. Woi, ini apa yang Pak Peri nggak punya di Pak Dedi ini? Ya, saya bikin klinik karena saya pikir saya bakal tua ya. Jadi gampang kalau ke dokter kan. Ya, gitu. Ya cuma itu aja. Yang saya dipikirin waktu itu. Ternyata sekarang menghasilkan. Ya, saya bilang ke istri saya, lumayan saya setiap tahun dapat dividen. Ya, yang cukup buat cucu-cucu lah. Ya, kan, oke. Nah, itu kita nggak kepikir dulu. Kita nggak kepikir. Dan itu melalui, mereka boleh praktek. Dokter juga takut kan? Ya kan, dokter di saya kan dokter penyakit internis semua. Dokter penyakit serius deh, penyakit orang serius. kaya. Jadi memakai Zoom. Memakai Zoom, satu orang 200.000 kalau bicara. Tapi syaratnya harus juga beli obat di kita kan. Nah, jadi kita keuntungan dari klinik kan itu apa? 20 dari obat kan. Nah, ternyata yang tadi hospitality tanggal 2 buka. Yang datang tiba-tiba ngebludak juga. Ke klinik? Ke klinik. Tadinya kan dokternya takut, bukan pasien takut, dokter juga takut ya. Nah, di sini ada dua. Karena waktu itu bisa komunikasi memakai Zoom atau memakai WA call, video call itu jadi dokternya kan 200.000 kan. Nah, sekarang ada dua jadinya. Bisa langsung ke klinik, yang Zoom pun tetap. Nah, itu salah satu inovatif. Kenapa ada corona? Kalau nggak ada corona kan nggak ada ide itu. Jadi di mata Pak Peri, corona ini bukan 100% musibah ya? Musibah, kita banyak ide-ide baru. Kita betul sekarang menderita secara keuangan. Tapi justru di saat ini, ide-ide kita timbul. Yang tadi saya bikin rumah makan sate. Ya, kalau lagi lancar kan enggak. Terus segmen pasar. Tapi Pak, sorry Pak, rumah makan sate kan dari dulu udah ada Pak. Di Lembang ada nggak ada. Ada yang pinggir jalan nggak menarik kan, kotor. Kelihatannya nggak nyaman. Karena new normal ini orang pengen ada jaminan makanannya higienik ya Pak ya. Kalau emang kan warung-warung tadinya, orang sate kelinci juga banyak yang hobi. Tapi tempatnya nggak itu. Kurang representatif. Kita bikinin, ternyata bagus omsetnya. Tapi kalau nggak ada corona kan, kita nggak berpikir itu. Tahu, pemasaran tahu, bolu susu anak saya pasarin di Jakarta misalnya. Kalau nggak ada corona nggak akan dikerjain. Kalau ada karena ada kesulitan ngerjain itu. Di mana bisnis ini jalan? Siapa tahu ini juga besar.
Oke. Kan kita nggak tahu. Oke. Dan setelah krisis ini selesai, kita berharap secepatnya selesai. Kalau 2 bisnis berjalan jauh lebih bagus Pak ya daripada hanya satu ya. Segmen pasar, segmen pasar, dan itu di Lembang itu kita mulai hari Sabtu kita udah buka. Satu-satunya kayaknya pariwisata di Indonesia yang buka di Lembang. Ya, cuma Lembang doang. Wih, keren, keren. Karena kita banyak apa yang datang Pak waktu itu Pak? Nggak gitu banyak. Cuman mobil B kita nggak boleh datang dan sebenarnya ada. Oh, oke. Jawa Barat. Saya ngelihat kita naikin 30%. Ya. 30% supaya tidak terlalu orang karcis masuknya Pak. Karcis masuknya 30%. Grade Asia Afrika 50.000. Jadi 65. Begitu datang. Saya pikir ini untuk kenapa dinaikin supaya kelas yang tertentu yang datang. Tetap yang datang kelas bawah. Kelas menengah yang datang tetap protes kalau naik. Kelas bawah. Saya tanya ke mereka, Pak dagang apa? Saya dagang telur di pasar antri. Bagus Pak. Ya normal. Nah masa kembali segmen pasar di bawah ini menarik. Itu masih ada, nggak keganggu. Nggak ada. Saya belum ngedengar Pak orang yang nggak ada kerjaan, yang miskin karena corona udah mulai jadi gelandangan, nggak ada. Gelandangan kemarin mau lebaran keluar semua Pak, karena itu profesi. Iya dong. Profesinya memang itu. Tapi ini lebaran yang minta-minta udah kurang jauh. Enggak, iya tapi boleh masuk. Enggak, maksud saya kan ngeliling juga kan, karena istri saya bikin nasi goreng, ya udah bagiin lah. Saya ngeliling. Mereka tuh profesi Pak, bukan karena miskin karena COVID. Karena di Indonesia ini nggak bisa makan Pak, tetangganya ngasih kok. Gotong royong ada. Betul. Ya Indonesia ini sangat bagus Pak. Dan pasar yang bagus mana? Tetap bawah. Ini menarik Pak, saya mau tanya, seandainya Pak, Bapak punya mesin waktu sehingga bisa memilih kembali ke masa lalu, lantas memilih, saya mau berbisnis di mana? Terbuka kemungkinan untuk berbisnis di Amerika, di Eropa, di negara-negara Eropa, atau di negara Asia yang lain, dan di Indonesia. Bapak akan memilih mana? Indonesia lah. Yakin Pak? Yakin, saya pernah jadi PR-nya saya pernah buka toko kok. Di Australia, saya pernah buka toko di Holland, di Singapura, nggak jalan. Indonesia paling mana? Karena apa? Sumber daya manusia, Pak. Di sini bisa sampai jam 9 malam, di sana jam 5 sore tutup, mati kita. Artinya juga mungkin ini pesan, Bapak Ibu mungkin ini pesan juga, mau diartikan pesan terselubung atau pesan terbuka, tapi ini adalah pesan yang cukup jelas bagi kita orang-orang cerdas untuk bisa menyikapi bagaimana seorang pengusaha, dalam hal ini Pak Ferry Tristianto, melihat bahwa potensi sumber daya manusia di Indonesia ini luar biasa. Jadi mungkin kalau kita sekarang melihat, ini sebenarnya sedikit mengiris ke bidangnya Pak Deddy Wijaya. Kita lihat Detroit, sebuah kota yang luar biasa, merupakan sebuah kota yang menjadi parameter peradaban otomotif dunia. Sekarang Detroit itu menjadi kota mati. Kenapa? Karena konsep dari hubungan industrial antara pekerja dengan pemberi kerja, antara karyawan dengan bosnya, itu berubah begitu cepat. Sehingga akhirnya yang terjadi, investor tidak mau lagi menanamkan modalnya di satu kawasan, dan itu membuat kawasan itu suka atau tidak suka, pilihannya hanya satu, yaitu meredup dan akhirnya mati. Nah, kita di sini mendapatkan satu insight juga, bukan pengusaha tidak senang adanya gerakan-gerakan dari para pekerja menjadi orang-orang yang ingin merubah nasibnya, menjadi lebih baik, tapi kita juga harus melihat banyak sekali aspek yang membuat semuanya bisa diuntungkan. Kalau pakai bahasa simpelnya, win-win solution. Jangan memaksakan. Seringkali ini menjadi problem, dan Pak Deddy saya mau tanya, ini tadi Pak Ferry kan ngomong SDM ya Pak ya, SDM itu kan menyangkut orang-orang yang bekerja, berkarya dalam satu perusahaan. Bapak lihat fenomenanya nih, kalau dihajar demo, nanti sekarang desakan untuk pemberlakuan UMSK, jangankan UMSK, Pak Deddy, UMK-nya aja masih belum bisa dipenuhi, THR-nya pun ada yang belum bisa dibayarkan kepada karyawan. Ini kira-kira jadi produktif atau jadi kontraproduktif sih, Pak Deddy? SDM itu kita ada di beberapa tingkatan, Pak. Di Indonesia mendapatkan SDM yang punya kompetensi yang luar biasa, sangat minim. Jadi istilahnya perusahaan itu, SDM ini akan kita harus jaga terus, jangan keluar. Tapi Indonesia juga banyak SDM yang nggak punya kompetensi, dan itu ngantri, yang kerja itu mereka menunggu. Nah ini gimana itu tanggung jawab pemerintah khusus untuk memberikan training kompetensi. Maka ada istilah
Pak Jokowi yang sudah diresmikan vokasi. Vokasi atau kejuruan ya Pak ya? Betul. Oke. Itulah yang dimaksud supaya orang tersebut begitu masuk ke perusahaan, beban perusahaan akan jadi berkurang karena mereka sudah siap untuk dipakai langsung untuk menjalankan misi-misinya. Sekarang biasa kalau itu tidak, vokasi ini tidak dijalankan, artinya semua biaya training itu dibebankan ke perusahaan. Perusahaan itu namanya perusahaan, pengusaha membuka usaha itu untuk menjalankan pabrik dengan jalankan mesin untuk cari keuntungan dan juga untuk bayar pajak kepada pemerintah dan juga menciptakan lapangan kerja kepada orang yang membutuhkan. Tapi kalau ini beban training diserahkan kepada perusahaan, itu jadi beban juga. Karena ini kami bukan tempat sekolah, bukan BLK. Tapi BLK-nya karena jeblok, ya mau tidak mau pemerintah diserahkan ke pengusaha. Vokasi inilah yang kita harus menerima dengan namanya apa itu termasuk kita CSR. Ya saya kira itu. Artinya dunia usaha sekarang memang membutuhkan orang-orang baru, orang-orang muda yang lebih siap pakai ya Pak ya? Betul, maka itu pemerintah menyiapkan vokasi itu karena keluar dari sekolah di pemerintah, sekolah yang baik itu SMA itu tidak siap, harus memberikan tambahan, namanya kompetensi. Thank you. Gimana tambahin? Kalau kata saya juga pengusahanya yang punya pabrik nggak kreatif. Kenapa tuh Pak? Misalnya Lewi Gajah Pak. Kalau saya punya Lewi Gajah punya 1.000 karyawan. Saat ini dulu Lewi Gajah kampung Pak. Sekarang udah kota. Dia makan McDonald. Ya kurang gaji Pak ya. Nah pindah itu Pak, di Lewi Gajah itu saya pindah. Karena tanah di situ udah 10 juta mungkin Pak. Saya bikin perumahan dong. Saya pindah lagi daerah baru yang disiapkan oleh pemerintah. Brebes welcome, Majalengka welcome. Pindahin dong. Tanah di sana masih 300.000 kok. Nah ini maksudnya kita inovatif. Iya dong. Di mana di situ kitanya harus inovatif semua. Tapi kan Pak, kalau kita bicara Jawa Barat rugi dong kalau mereka pindah ke Brebes. Kalau kita bicara kepentingan Jawa Barat. Majalengka lah. Karena Brebes saya ngelihat sangat kreatif Pak. Dia pasang billboard. Ibu wali kotanya, ibu bupatinya pasang billboard di setiap tempat pabrikan. Come to Brebes, come to Brebes. Ada satu effort yang luar biasa juga dari pemerintahnya. Saya melihat di maksudnya kalau kita inovatif, ya udah ini tanah beli 200.000 dulu bapak dia daerah situ, sekarang udah jadi 10 juta. Jadiin perumahan, pindah ke daerah baru lagi yang UMKM. Murah, bener juga. Ini satu insight juga nih mungkin Bapak Ibu pemangku kepentingan, mungkin di sini ada pemimpin daerah, Pak Bupati, Pak Wali Kota, selain Pak Gubernur mungkin, atau staf dari beliau-beliau yang mendengar, nggak ada salahnya ya. Mungkin spanduk itu sesuatu yang sangat klise, tapi kalau nggak ada ya artinya belum dilakukan. Boleh dong pasang spanduk, Jawa Barat welcome untuk investasi di mana-mana. Supaya itu juga menimbulkan satu kepercayaan dari investor atau dari mereka yang mungkin mau menanamkan atau membuka usaha di tanah Jawa Barat yang kita cintai ini. Ya, nah Pak Peri saya mau tanya nih Pak, kalau Bapak melihat karyawan atau orang-orang yang kalau pakai bahasa tadi Bapak bilang yang sudah ikut saya lama, artinya kan mereka tuh kalau lama nggak mungkin setahun Pak ya, mungkin ada yang udah belasan tahun, puluhan tahun. Bapak boleh nggak ceritain pengalaman menarik apa sih sama teman-teman ini? Ya karyawan kita di Indonesia ini dia punya sense of belonging, loyal, hardworking, punya rasa memiliki ya. Kesetiaan, pekerja keras, apalagi pekerja keras maksudnya mau lembur sampai pagi ya jadi asal jelas itu kan ya. Di luar negeri lembur nggak mau, dia bilang ya ngapain saya lemburnya, bayar apa dipotong pemerintahnya gede pajaknya ya, kalau di sini mau ya. Jadi itu cuman yang tidak punya smart. Bagaimana supaya dia smart? Bagaimana supaya dia jadi cerdas ya? Kerja bersama mereka. Contohnya, gimana Pak? Tolong dijelasin, ini menarik nih. Kita harus ngajarin, jangankan yang susah-susah ngegoreng tahu salah. Emang Bapak bisa goreng tahu? Ya, saya juga jadi belajar kan, goreng tahu kayak gini. Saya ngajarin, masa lu nggak bisa goreng tahu di rumah lu, gimana kalau goreng tahu misalnya. Dan saya harus turut menggoreng. Anda boleh lihat, Sabtu Minggu saya ada di mana? Nggak pernah ada di tempat perusahaan saya, nggak pernah diam di restoran. Di tempat parkir. Ngapain tuh Pak di tempat parkir? Menyapa. Menyapa siapa? Menyapa customer. Dari mana? Terima kasih udah datang ke sini. Saya selalu ngobrol, senang ngobrol saya. Iya menyapa begitu. Ngomong-ngomong kan Pak, yang saya dengar model floating market atau
farmhouse, sekarang The Great Asia Africa dalam kondisi normal nih Pak, sebelum COVID-19, sebelum PSBB. Sekali weekend satu hari bisa datang sampai 13-15 ribu orang Pak. Bapak mau sapa satu tempat bisa 13-15 ribu orang tuh Bapak mau sapa satu-satu. Terus saya ada di situ, saya ngobrol. Saya ngobrol, ada yang ngelihat ada perlu sambal, cepet-cepet saya bilang kasih sambal. Dari situ kan, saya harus ngasih tahu ke karyawan saya begini servis, begini. Karena yang kita jual hospitality. Keren banget. Ya nggak ada lagi. Pekerjaan saya memang saya hobinya kayak gitu ya. Ya tempat parkir juga di tempat parkir dan di mana-mana. Saya selalu begitu. Saya bicara dengan customer saya. Kalau nggak bicara dengan customer saya tidak tahu what's happening. Oke, dengan kata lain Bapak juga belajar sekaligus ngajarin ya, bareng-bareng ya. Oke. Belajar input kan dari mana? Dari customer. Oke. Sesayang apa sih Pak sesayang apa sih karyawan Bapak sama Bapak? Bapak ngerasa mereka sayang nggak sama Bapak? Atau mungkin siapa tahu karyawan gue ini malah benci sama gue. Bapak yakin nggak sih karyawan tuh sayang sama Bapak? Mesti tanya karyawan. Tapi ada nggak hal-hal yang mereka lakukan yang Bapak tersentuh banget gitu? Tersentuh banget. Oh mereka sampai begininya ya, ada nggak Pak? Zaman sekarang adanya rolling karyawan karena bisa. Iya dong, belum maksimal, belum normal. Ya mungkin kita akan gilir. Iya dong. Di situ kita bayar harian. Ya. Meski besar, tapi harian kita dapat. Jadi dibayar harian supaya dia nggak, sama juga UKM di tempat saya yang jualan sate, jualan apa, saya biasanya 2 minggu sekali kita bayar. Sekarang harian dibayar. Bapak pernah cerita beberapa tahun yang lalu saat usaha Bapak lagi sepi di satu tempat ya Pak ya? Apa yang mereka lakukan sampai mereka bikin apa malam-malam tuh Bapak pernah cerita, cuma saya lupa inget. Waktu itu sampai mereka mengadakan pengajian atau apa? Kalau pengajian mereka saya bilang kenapa harus ada pengajian kan saya. Pak supaya kita. Dan itu atas inisiatif mereka ya. Mereka bisa mendoakan kita. Itu hebatnya Indonesia. Mau di negara lain juga, saya rasa di Arab juga enggak. Cuma Indonesia tempatnya. Di Arab, di Vatikan, belum tentu begitu Pak ya? Belum tentu begitu, cuma di Indonesia dia bisa mendoakan kita Pak ini sepi ya. Kalau zaman dulu tahun 2007 ingat saya buka toko di Jalan Setiabudi 9:30 saya lewat. Karyawan Pak, saya panggil dukun supaya toko ini ramai. Panggil dukun supaya toko ini ramai. Tapi sekarang udah lain, sekarang pengajian. Kalau dulu, karena dia punya sense of belonging sampai begitu. Panggil dukun supaya toko ini ramai. Keren banget. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, kita masuk dulu ke pertanyaan ya. Siapa yang mau tanya, mau tulis, mau ngetik? Ngetik aja ya. Nah, ini ada yang tanya nih dari so to everyone. Saya nggak tahu ini siapa nih ya. Saya nggak bisa lihat dengan jelas, sorry. Kalau saya mau mulai usaha lagi saat ini, gimana baiknya setelah lockdown dan PSBB, sementara modal menipis. Jadi, bisnis apa yang sebaiknya saya lakukan? Bingung. Bingung. Pak, jadi gimana nih Pak? Ada teman kita, modalnya menipis, mungkin modal apa yang Anda punya dong. Misalnya Anda senang senang makanan enggak, apa yang Anda punya kompor nggak sama kuali, ya udah jual gorengan kan gitu. Karena sekarang mau ambil modal dari mana, mau minjem kemana, bank mau ngasih zaman gini. Apa yang kita punya, kita seriusin, dan kita yang buat kita job is joy. Job is joy. Jalanin lah. Saya ngurusin jualin tahu dari 5 juta, 3 juta sehari, setengah mati saya. Saya jual. Yang biasanya omset saya harian ratusan juta. Saya jualan 35 juta, saya kirim Pak. Karena saya berpikir, ini kalau ada tantangan, 5 juta jadi 7 juta, 10 juta. Kalau nanti gimana? Kalau bisnis saya jalan, ini double dong. Ini menarik. Gimana tuh Pak Dedi? Istilahnya, nama Pak Peri begitu besar, goreng tahu juga mau Pak. Mau. Nah, sepertinya, jadi saya kata punya kartel yang tadi saya ngomong sangat tersentuh saya tuh. Jadi goreng tahu bisa, nama pisang goreng bisa, terus namanya punya teko ya bisa bikin kopi, bisa jual teh dan sebagainya. Saya kira selama yang saya mengamati apa yang disampaikan Pak Peri, satu mau atau tidak. Mau atau tidak. Jadi Pak Peri aja mau dari omsetnya sekian ratus juta ke bawah juga yang 10 juta sampai 25 juta, 35 juta kan diambil juga. Iya. Jadi kita harusnya sesuatu itu hanya berangkat dari jangan kita mati dengan gengsi. Jangan mati dengan gengsi. Wah, keren. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Ada juga pertanyaan dari Pak Lung Gunawan. Sektor
atau bisnis apa aja yang paling tahan di masa COVID-19 ini? Yang modalnya nggak terlalu besar dan bisa cepat balik modal. Wah, ini pertanyaannya semua bakal bertanya begini ya. Saya juga mau tahu nih. Apa nih Pak Peri, Pak Dedi? Sektor atau bisnis cuman apa aja jangan sih? ikut-ikutan. Ya. Pas ada penyakit ini, semua bikin masker. Semua import face shield. Ngecek itu. Termogan. Bukan bisnis kita kok. Bisnis yang kita punya, kita lekenin aja, kita seriusin. Oke. Ya, karena inovatif. Ya. Inovasi, selalu bicara orang inovasi tentang produk. Itu salah besar. Ya. Inovasi adalah dalam menjual. Ya. Bukan produk. Inovasi adalah menjual. Perihal menjual, cara menjual. Oke. Ya. Jadi kalau singkatnya, produksi siapapun, selama saya bisa jual, saya jadi untung. Iya, dalam menjual. Okay. Kalau Anda yang bisa bikin nggak bisa jual, percuma. Jadi nol juga. Jadi nol juga. Betul, gitu. betul. Singkat betul. katanya. Jual aja ya. Segmen pasar penting ya. Segmen pasar yang mana yang itu Honda kemana, Vespa kemana. Oke. Ya. Kalau kata saya Vespa itu selling konsep. Ya. Menjual, dia produksi dulu mati-matian, menjualnya. Ya. Sedangkan Honda marketing konsep. Kebutuhannya apa? Oke. Ini kita bicara motor. Ya. Kebutuhannya orang, yang cc-nya segini, yang bisa movable, yang harganya terjangkau, itu marketing. Tapi kalau Vespa selling konsep menurut saya, ini adalah menjual. Di mana gua, pokoknya desain gua, lu terima. Dia mati-matian, promosi. Nah itu ada dua macam cara menjual. Mau selling konsep, marketing konsep. Ya itu terserah mau yang mana. Singkat kata, Anda mau apa, gua bikinin. Nah itu marketing. Itu marketing konsep. Jadi itulah yang tadi simpelnya itu. Jadi ada Lunglung, ada siapa. Jadi sekarang cari kawan-kawan pengennya apa. Siapkan. Betul. Jadi jangan bikin dimaksakan sesuatu yang kehendak kita. Itu selling konsep. Sama. Mungkin kalau selling konsep kekuatannya masih besar, Pak. Kalau dia promosi mati-matian. Tapi harganya kan lain. Begitu orang beli kan profitnya lain. Tapi dia punya effort tinggi. Tapi kalau marketnya investasinya lebih kecil. Karena dia ikutin kemauan orang. Dan itu saya lakukan marketnya. Ya kebutuhan orang apa sih sekarang? Kan gitu. Ya itu memang dua konsep ya tadi Bapak Ibu sahabat dan kerabat, ada selling konsep, ada marketing konsep. Kalau selling konsep, gua bikin, gua jual. Lu suka ambil, nggak suka jangan beli. Kalau marketing konsep, gua pengen tahu apa yang lu suka, lu butuh, gua bikinin sesuai dengan itu. Dua-duanya saya pikir benar, tinggal bagaimana kita positioningnya. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi. Pak Heru, wah ini Pak Heru penasaran nih. Bapak tadi ngomong beli beras, jumlah banyak, pakai kredit card. Ada yang, kenapa sih pakai kredit card? Nggak punya duit cash. Tuh jawabannya Pak Heru, karena nggak ada uang cash Pak Peri. Dan lagi menariknya, saya sendiri ke supermarket ya, karena pakai kredit card saya ya. Saya beli berapa ton di Jogja ini, supermarket Jogja ini. Di Lembang saya beli di Jogja juga. Di mana pokoknya Jogja semua. Nah, di situ saya ngelihat dengan dengan beda nggak jauh. Harganya di bandar beras lah. Bedanya nggak jauh. Tapi saya sebetulnya mereka dipotong 1,5% untuk biaya kredit kan. Terus ada bonus 5 poin. Dapat minyak, dapat apa? Mendingan ke situ dong. Dan dikirim lagi. Jadi artinya kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ternyata kreativitas itu adalah yang salah satunya atau implementasinya seperti yang tadi Pak Peri sampaikan. Kalau kita lihat bahwa ini tidak melihat toko besar atau toko kecil, tidak melihat bandar beras skala besar sampai bandar beras skala literan atau kiloan, tapi adalah kreativitasnya. Kalau kita perhatikan, bukan tidak mungkin loh pedagang tradisional ya Pak Peri ya, di pasar terima kredit card. Nggak terima Pak, suruh cek. Nah itu artinya kan ini salah satu peluang ya. Kalau misalnya kita ada di sektor retail, kenapa kita nggak coba untuk bisa terima kredit card? Jadi artinya orang-orang yang berpikiran seperti Pak Peri juga akan menghampiri kita dan belanja di kita. Memang seringkali teknologi itu seperti yang tadi Pak Dedi sampaikan, tidak dimengerti secara praktikal. Mereka mengerti teknologi itu secara absurd, sesuatu yang kayaknya gua nggak ngerti deh, gaptek dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau praktekkan, harusnya teknologi itu sangat membantu ya Pak Dedi dari bisnisnya ya. Oke. Nah, kalau kredit card, seandainya kata, kalau sekarang saya nggak punya duit,
nggak punya kontan, ya kredit kan bisa jadi belanja apapun bisa. Belanja apapun bisa. Jadi kalau kita minta kredit ke bank, aturannya sabrak-abrak. Kalau ini udah ada ya. Segitu tinggal dipakai aja. Terus sekarang pembayaran selama ini bisa 5% lagi Pak. Tadinya 10% ya. Sekarang turun lagi 5% ya. Ini adalah sangat sederhana. Kalau pinjam ke bank, mau kredit, susah nggak? Susah. Pakai kartu kredit itu udah nggak usah mentekan-tekanan. Ya nanti itu belakangannya tagihan. Kalau ada duit ya bayar, nggak ada duit yang sambung lagi kan. Kalau nggak ada duit tinggal bayar minimum aja Pak. Iya, selesai jadinya. Iya benar. Nah ini juga ada pertanyaan nih. Ini apa ya? Banyak benar tuh pertanyaan. Banyak banget Pak. Bacanya pun pusing nih dari sini. Oh dari Pak Joni ini rekannya Pak Dedi dari Sumatera Utara. Pak Joni Inti. Pak Joni. Nah ini pertanyaannya menarik. Ini kawan inti dari Sumatera Utara. Dari Medan. Oras. Ini anak buahnya Pak Teddy juga. Anak buahnya Pak Teddy juga, pantang dari Sumatera Utara. Pertanyaannya gini, Pak Peri ada potensi untuk virtual tour. Apakah The Ranch mengarah ke sana dengan penjualan tiket online? Wah, sekarang memang kita lihat cukup banyak Pak Dedi ini baru kira-kira 2 minggu yang lalu tunjukin ke saya video. Nitin, sekarang orang kalau mau pergi lihat Menara Eiffel nggak usah ke sana. Lihat aja nih dari virtual reality ya, VR ya. Dari Google gitu kan. Apalagi dengan 5G-nya. Nah, sekarang Pak Peri ada potensi nggak untuk virtual tour di The Ranch atau di tempat-tempat yang lain? Ya sekarang sih belum ya. Cuma penjualan tiket melalui online ya maksi. Oke. Ya sekarang ini penjualan tiket aja. Kalau virtual kesananya sih ya mudah-mudahan jangan lah Pak ya. Nanti, kenapa mudah-mudahan jangan? Nanti dia cuma main doang nggak makan sate kan gitu. Kesana kan makan sate. Iya tapi benar juga sih ya. Artinya kalau secara fisik kalau namanya fisik dan namanya virtual itu sentuhannya lain. Sentuhannya lain betul. Sentuhannya lain. Betul. Nah ada lagi juga yang tanya di mau tanya dari Ibu Veronica Gultom. Mau tanya, kalau sekarang bisnis lebih memilih anak muda yang inovatif, gimana caranya mengubah milenial yang kekeh nggak mau berubah dengan alasan sudah biasa begitu? Oh ya, ini mungkin menyangkut pemahaman ya. Gimana sih caranya mengubah, mungkin tidak milenial saja, bagaimana sih caranya memberi satu pencerahan atau mengajak orang supaya dia mau berubah lah intinya? Ya, nih ya masalahnya berubahnya itu karena kebutuhan Pak ya. Oke. Karena kita takut gimana? Ya, saya berpikir Pak, tahun 2020 ini perusahaan semua akan hancur. Semua Pak. Ya. Bapak lihat data 2019 gimana? 2018. Pasti hancur. Cuman karena ada COVID Pak, hancurnya lebih cepat. Kalau nggak tetap hancur. Karena ada corona ini menurut saya bagus. Ada hancur. Tidak ada tetap akan begitu Pak. Tetap hancur. Cuma karena ada COVID dihancurin lebih cepat. Ya tinggal gitu kan. Dan untung ada COVID ya. Karena banyak finance company ada relaksasi, ada kelonggaran. Makanya waktu itu lagi di Lembang sendiri, saya bikin sesuatu yang baru. Karena ini Pak, bukannya serakah saya bikin sesuatu yang baru itu bukan. Iya dong. Karena ini turun, saya harus bikin sesuatu supaya ini rame ke bawah lagi. Namanya verifikasi. Terus Pak, kalau nggak saya gitu, ya capek. Saya masih ada 2 proyek lagi, yang 5 hektar dan 10 hektar yang sekarang terpaksa nggak jalan dulu. Iya dong ya. Karena kenapa ngajak teman-teman yang sekarang di sini mau ikut invest? Ya kita belum gitulah ya. Saya juga pengennya gitu kalau udah jalan semua jual aja lah ya. Biarin kita kreativitas yang lain lagi karena di ini saya masih banyak yang harus akan. Diversifikasi seperti yang tadi Pak Dedi sampaikan memang juga menjadi satu konsep Bapak ya, karena saya lihat Bapak ini kayaknya di Lembang nih, bisa dibilang ya Bapak Ibu ya, kalau kita ke Lembang tuh ngeliat kanan kiri depan belakang tuh kayaknya punya Pak Peri semua gitu ya. Ini Bapak akan terus-terusan begini? Ya enggak, mungkin ada capital gain-nya dari tanah. Dari tanah capital gain-nya, Bagaimana tanah yang segini, kita value-nya dinaikkan. Oke. Ya dengan ramai kan value naik. Iya. Contohnya sekitar Famos sekarang udah 7 jutaan ya. Waktu kita beli 2 juta, 3 juta. Wah, naiknya gede banget Pak ya. Ya itu ya. Oke. Nah, contohnya jadi. Kalau usaha Bapak berarti kan kalau Lembang masuknya Bandung Barat Pak. Didukung banget sama pemerintah di Bandung Barat. Oh, sangat mendukung sama Pak Bupati. Karena PAD saya juga tinggi ya. Bapak juga penghasil atau penyumbang PAD yang tinggi ya? Sama-sama lah. Ya? Karena kita nyumbang, kita ada masukan besar. Ya mereka pasti. Karena saya di daerah manapun pernah bikin. Misalnya di Puncak. Ternyata
beda gitu. Misalnya Ciwidey ternyata beda. Oke. Saya ada. Lembang masih menjadi saya magnet. coba, Pak. Oke. Saya bukan seraka pengen ke puncak. Saya coba di puncak gimana. Kalau bagus di puncak ya hajar puncak semua kan. Nggak mungkin di Lembang kan. Tapi kan di Lembang masih bagus ya. Dan kembali lagi saya dengerin selalu Pak Arief Yahya, itu Menteri Pariwisata sebelumnya, selalu bilang pariwisata itu terjadi 60% karena culture, 35% infrastruktur, 5% buatan manusia. Soal culture, kenapa saya jual tahu susu? Karena Lembang susu. Karena The Ranch, Lembang itu tempat kuda. Floating market, makanan orang Jawa Barat, makanan orang kampung. Semuanya culture, Pak. Begitu istri saya mau bikin Asian Village, saya nggak ada feeling, Pak. Tiba-tiba istri saya bilang 1 hektar saya bikin Afrika. Culture. The Great Asia Afrika, karena Bandung kota Asia Afrika. Benar. Ya kan mesti disangkut-sangkutin ke sana, Pak. Kalau enggak, pariwisata nggak jalan. Infrastruktur 35%. Ya, orang bodoh mau buka dimanapun. Lewat tempat saya kok. Ya kan? 5% hanya buatan manusia. Nah itu selalu saya ikutin. Ya, saya selalu ikut. Saya senang ngelihat orang-orang pintar, Pak. Ya, Pak Renal Kasari, saya dengerin. Saya juga sering sharing di sana. Saya belajar, Pak. Dan saya masih ngajar di SBM di mana ya. Misalnya, ya, karena saya belajar, Pak. Bukannya saya ngajar. Karena ide-ide mereka. Anak muda ini pinter-pinter. Proses Bapak menjadi dosen terbang itu akan terjadi satu simbiosis mutualisme, ya, Pak. Iya, yang belajar saya kok. Kalau enggak saya nggak ngerti, Pak. Iya, keren. Orang lulus juga. Enggak, saya lulus dari Unpar kagak. Pak Peri ini lulusan luar ini saya tahu. Nah, kita masih punya pertanyaan. Ini dari Pak. KPPU Kanwil 3. Wah, luar biasa ini. Apakah terdapat perbedaan hubungan kerjasama antara Pak Peri dengan mitra UMKM di masa pandemik ini? Jadi apakah ada perbedaan, Pak, kemitraan antara Bapak dengan teman-teman UMKM, terutama di masa pandemik? Perbedaannya? Pertanyaannya itu. Ya, ada perbedaan. Perbedaannya gini, Pak, kalau dulu lagi bagus, UMKM juga banyak duit, bayarnya 2 minggu. Kalau sekarang juga langsung dapat hari ini, dibagiin hari ini. Ya dong, ya. Karena mereka jadi juga harian, harus hidup. Ini karena Bapak mereka, Ibu nih sebentar di KPPU Kanwil 3. Jawabannya itu Bapak Ibu ya. Jadi yang tadinya bulanan, Pak. 2 minggu biasanya. 2 per 2 minggu sekarang jadi daily, jadi harian. Ya? Dia dapat berapa hari ini langsung bagi. Ya karena mereka juga. Gitu kita caranya bagaimana semua berputar. Dia bisa belanja lagi besok. Nah, itu salah satu perbedaannya. Ya, tanya. Atau mungkin ada yang bertanya, ini juga bagus nih pertanyaannya ya. Dari Ibu Selvi Luciana. Pak, dengan kondisi new normal ini, jalan perumahan. Mungkin berjualan dari rumah mungkin ya, atau berjualan properti, ini saya masih belum jelas pertanyaannya. Tapi anggap saja ini berjualan dari rumah, atau berjualan rumahan mungkin ya. Saya masih belum jelas pertanyaan. Gimana Pak konsep berjualan rumahan? Ya sekarang kan pada masa ini, semua ibu rumah tangga tuh pada masak, bikin makanan. Tapi itu bukan jualan, menurut saya iseng. Ya, kenapa bedanya Pak? Karena harga nggak masuk akal kadang-kadang harganya. Ya. Harganya nggak masuk akal. Dan sekarang gini, istri Pak Martin jualan. Saya beli. Pak, di sini saya ngakunya bujangan. Karena kan nggak enak. Begitu istri saya jualan, istri Pak Martin juga beli. Jadi ini yang sekarang ini sebetulnya cuma tukar-tukaran makanan. Tapi yang serius yang mana? Yang dia betul dari bisnisnya awalnya apa? Dia harus kreatif. Maksudnya dia harus kembangin terus dengan keadaan sekarang. Iya dong. Bukan ini semua iseng. Kalau menurut saya bisnis rumahan ini iseng Tapi ada juga yang sukses, misalnya yaitu yang saya ibu-ibu hijab. Ya, saya rasa perusahaan-perusahaan hijab yang besar juga pusing dengan semua UMKM hijab ini. Betul. Mereka perorangannya berkembangnya dengan betul banget. Makanya saya juga masuk ke sana. Kalau saya masuk ke sana ketinggalan kok. Bagaimana saya memfasilitasi UKM gitu. Pak, punchline dari malam ini adalah menjadi kreatif itu pilihan. Nah, seringkali orang dari kecil udah kenal kata kreatif. Dalam pengertian Pak Peri atau seorang Peri Tristianto, kreatif itu apa sih? Bukan pilihan, Pak, kebutuhan. Kebutuhan. Ini lebih harus jadi kreatif. Lebih bolding lagi ya, Bapak Ibu ya. Kreatif itu bukan pilihan untuk sekarang, tapi jadi kebutuhan. Nah, menurut Bapak, kreatif itu apa? Untuk seorang Peri Tristianto tuh kreatif itu apa sih? Menurut saya melihat
harus melihat what's happening, yang terjadi apa. Oke, apa yang sedang terjadi terus diperhatikan, terus ya terus kita apa yang kita punya masuk ke situ, ke yang dibutuhkan. Oh, matchmaking. Iya. Oke. Kita kan apa yang kita punya. Saya berpikir ini ada toko saya yang 40 karyawan sekarang jadi 15 karyawan. Saya berpikir yang 25 lagi kemanain? Bukan berpikir PHK. Berpikir 25 lagi. Oke, yang satu jual pisang goreng di depan tempat saya. Kamu jual pisang goreng, kalau perlu modal ya minjem lah. Kalau jual pisang goreng kan murah. Tinggal nanti kalau sekarang nggak usah mikir berapa sewanya, tapi kalau udah rame bagi hasil dong, kan gitu. Harus dipikirin buat mereka. Oke. Saya jadi ingat kalau nggak salah Bapak punya juru pijat keluarga, Ibu siapa tuh? Yang sekarang jadi juragan tempe mendoan atau apa tuh Pak? Aduh, Karti. Ibu Karti. Itu seriusan Pak? Saya serius, dia pijat 30.000 ya, mijat ya. Terus saya bilang, kenapa kamu nggak dagang? Orang mana? Saya orang Banyumas. Kamu bisa bikin apa? Tempe mendoan Pak. Udah jualan tempat saya. Dan tahun ini dia ke New Zealand. New Zealand, oke. Sekolahin anaknya, anak wanita perempuannya di Garden Blue sekolah. Garden Blue ya, oke. Itu saya bangga ya. Saya bisa punya UMKM saya, bisa nyekolahkan. Mereka banyak juga yang datang ke saya, Pak. Saya mau izin sambil dia keluar dengan mata, saya bisa. Karena Bapak. Ya, saya semoga ini yang doa buat saya bilang. Dalam hati saya, gua yang harus terima kasih harusnya saya, bukan. Dia juga hidup. Kalau nggak ada dia sih. Itu menarik ya. Hubungan-hubungan yang bikin saya semangat untuk hidup. Di suasana situasi apapun, saya punya. Keren banget. Pak Peri, waktu 1 hari 24 jam, kelihatannya untuk seorang Pak Peri Tristianto, untuk seorang Pak Deddy Wijaya 24 jam ini kurang. Tapi waktu terbaik Bapak untuk mencari inspirasi, berpikir, membuat ide atau menghasilkan ide-ide baru, inovasi baru tuh Bapak lebih banyak lakukan pagi, siang, sore, malam, subuh atau kapan sih? Tidak bisa pikirkan dari ngobrol ke pikir. Dengan kata lain kita harus berjejaring, harus berteman, harus makanya ketemu customer saya apapun pun dia cuma naik di situ ada ide. Gak bisa dengan kita meeting serius bikin apa kagak. Ide pertama dari situ dimati berarti munculnya bisa anytime ya? Anytime itu nggak bisa. Kalau ngobrol pasti kita ada ini Pak Deddy banget soalnya kalau lagi ngobrol tiba-tiba ting boh lama nyala. Semua gitulah. Kalau sendiri mana bisa. Keren. Nah, rupanya Bapak Ibu kita ingin sekali bicara lebih banyak. Pak Peri juga cukup banyak sudah memberikan insight di malam hari ini. Kita ingin menggali pertanyaan-pertanyaan lebih dalam lagi, tapi kita juga menyadari sama-sama bahwa besok hari yang masih juga membutuhkan fokus konsentrasi tenaga kita, waktu juga yang memisahkan kita di malam hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada penyampaian yang mungkin kurang srek, atau informasi yang kurang klik, atau ada apapun itu, jangan ragu-ragu untuk memaafkan kami. Ya, yang sudah pasti. Jangan ragu-ragu juga untuk selalu memberikan masukan kepada Sekretariat Inti Jabar, nomornya ada di undangan. Dan jangan lupa juga setiap hari Selasa kami mengadakan acara rutin virtual meeting atau bertemu di udara seperti ini, setidaknya sampai kita masuk ke pola yang baru nanti, entah bagaimana dan kapan itu akan terjadi. Tapi yang paling penting adalah seluruh effort, seluruh usaha yang kami lakukan tentunya untuk kita semua, untuk kejayaan Indonesia, dan selalu pada awal perjumpaan, selalu pada akhir juga perjumpaan, kita punya salam yang khas. Sebelum itu, kita mengucapkan terima kasih untuk kita dulu semua di sini, untuk tamu-tamu istimewa yang sudah bergabung di petang hari ini, di malam hari ini, untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu, untuk semua yang sudah mau join, mendengarkan, menyimak. Semoga apa yang menjadi tagline kita dengarkan pengalamannya, dapatkan inspirasinya, dan segera praktekkan ilmunya. Salam kebangsaan.